Pemirsa, kali ini kami akan menyajikan liputan tentang sosok anak bernama Mutia Fadila yang memiliki segudang talenta. Salah satunya adalah talenta dalam menulis. Mutia bahkan sudah menelurkan karyanya dalam bentuk buku cerita anak. Berikut ini kisah Mutia selengkapnya. Buku cerita anak berjudul Manusia Bunglon atau beberapa buku kumpulan cerpen lainnya merupakan buah karya dari seorang gadis kecil dengan sejuta talenta bernama Mutia Fadila Khairunisa. Gadis kecil yang akrab disapa Tia ini memang gadis yang dianugerahi talenta segudang oleh Yang Maha Kuasa. Berkat kecintaannya membaca buku cerita, Tia pun kerap menuangkan hayalannya dalam bentuk cerita. Sampai pada akhirnya Dewi Fortuna berpihak pada bocah ini. Mutia berhasil terpilih menjadi 36 delegasi konferensi anak Bobo 2009 dengan tema Save My Food, My Healthy Food. Karya tulis Tia berjudul Life Skill Memasak di Sekolahku pun menjadi salah satu cerpen yang masuk ke dalam kompilasi cerpen besutan penerbit Mizan. Dari sanalah awal karir menulis Tia dimulai. Baru kemudian, terbit buku berisi kumpulan cerpen karya Tia sendiri. Buku berjudul Strawberry Secret, kemudian disusul dengan Manusia Bunglon yang terbit April 2010 lalu ini, bahkan sudah cetakan kedua. Buku pertama aku Strawberry Secret itu kumpulan 20 penulis ya. Cerpen aku judulnya Ladang Arloji. Itu ceritanya tentang gimana ya? Jadi ada anak, dia itu kelasnya outing kelas ke ladang buah gitu. Terus ya disuruh cari-cari infonya kan tentang masing-masing ladang, karena misalnya di sini ladang jeruk, cari infonya ini. Terus pas ngeliat ini kan anaknya namanya Nevi, dia itu lagi jalan-jalan di sebelah kebun jeruk itu ada ladang gitu, aneh banget. Jadi itu bunganya itu polkadot gitu, tapi pas dia masuk dia nengok kiri jadi berubah jadi jam gitu bunganya. Peran orang tua dalam menunjang karir Mutia memang cukup besar. Contoh sederhana, dulunya Tia masih menggunakan buku kecil sebagai media menulis. Namun melihat bakat anaknya, orang tua Tia lantas memfasilitasi dengan memberikan seperangkat komputer untuk menunjang bakatnya. Sebagai orang tua, Sinta Handini juga mendukung penuh segala hobi anaknya selama itu positif tentunya. Dari awalnya dia nulis-nulis, saya kumpulkan cerpen-cerpennya pas waktu konferensi penulis cilik itu. Ada beberapa cerpen Tia yang saya kirim ke Mizan sebagai persyaratan KPC itu, konferensi penulis cilik anak itu. Setelah itu dapat kabar kalau ternyata naskahnya Tia masuk, alhamdulillah. Tak hanya membaca dan menulis, Tia juga memiliki bakat lain, yaitu bermain piano. Ia memang sengaja dibekali dengan berbagai aktivitas, salah satunya kursus alat musik piano sejak berusia 4 tahun hingga sekarang. Maka tak heran di usianya yang menginjak 9 tahun ini, Tia sudah pandai memainkan jari lentiknya di atas tuts piano hingga menciptakan rangkaian melodi yang indah didengar. Ngajar, saya sih bebas aja ya, dia maunya apa kita cuma nurutin aja maunya apa, karena tiap anak kan punya kemampuan, tiap anak tuh unik kan ya, punya kepintaran sendiri-sendiri, dan sekarang kan patokannya nggak cuma IQ ya, malah justru multi intelligence ya, dari segala bidang itu kan setiap anak sebetulnya pintar dalam bidangnya masing-masing kan, mungkin di bidang penulisan atau mungkin bidang sains atau olahraga atau lainnya gitu, kita cuma mendukung aja di orang tua dia pintarnya di bidang apa gitu. Deretan piala ini adalah bukti dari segudang bakat yang berpengaruh besar pada prestasinya. Putri dari pasangan Faizal Adiputra dan Sinta Handini ini pernah beberapa kali memenangkan lomba mendongeng.
Mutia juga pernah menjadi wakil ketiga None Jakarta Cilik DKI Jakarta 2006. Sementara untuk prestasi yang berhubungan dengan dunia tulis-menulisnya, Mutia telah menerbitkan 2 buah buku KKPK atau Kecil-Kecil Punya Karya berjudul Manusia Bunglon dan Strawberry Secret yang berisi antologi 20 penulis cilik. Ya senang, bangga, bisa banggain orang tua, sekolah, dan bisa dapat banyak teman baru. Ya bawa aja buku catatan kemana-mana. Jadi kalau ada ide langsung tulis, nggak usah pakai ngafalin aja, nanti takutnya lupa, ya catat aja. Selain kursus piano, Mutia juga mengikuti les balet, bahasa Inggris, serta les akademik lainnya. Kegiatan balet ini biasanya dijalani oleh Tia 2 kali dalam seminggu. Sama seperti les piano, les balet juga sudah ia jalani sejak berusia 4 tahun. Asal dijalani dengan hati riang, banyaknya aktivitas tidak lantas membuat Mutia menjadi kehilangan waktu bermainnya. Saya termasuk yang overprotect ya, karena emang susah dapetin Tia dulu sampai akhirnya motoriknya tuh lemah, dan dari psikolog-sekolah menyarankan untuk Tia mengikuti kegiatan yang menunjang motoriknya. Akhirnya disarankan untuk les piano dan balet gitu untuk keseimbangan motoriknya dan keseimbangan tubuhnya. Dan alhamdulillah kesininya malah berkembang segalanya gitu sih, alhamdulillah, dan kreatifnya juga berkembang, gitu aja sih. Bersama teman-teman di tempatnya berlatih balet, setiap tahunnya Mutia selalu mengikuti pementasan di Taman Ismail Marzuki dan di Gedung Kesenian Jakarta. Saat ini Mutia sudah menginjak grade 2. Anaknya baik, termasuk patuh ya di kelas, dan nggak seperti anak-anak yang lain suka hiperaktif. Dia sih memang kalem, kalau kita bilang kalem, termasuk anak yang kalem aja, itu aja. Termasuk lama ya dia dari kecil, karena balet itu kan dari 5 tahun. Kalau sudah sampai di kelas yang seperti ini, yang dia lakukan ini tuh udah lebih dari 2 tahun, 3 tahun. Jadi termasuk awet kan, berarti dia senang. Kedepannya saya mau dia jadi seperti dirinya sendiri aja. Dia pengennya menjadi apa sesuai dengan minat dia, dengan bakat dia. Yang sekarang saya cuma bisa membekali dia aja. Semampu dialah, dia maunya apa terserah dia nanti ke depannya. Mau tetap menulis ayo, mau nerusin baletnya ayo, mau semuanya juga boleh. Mau pianonya juga boleh gitu. Yang penting jadi wanita yang kreatif, yang kuat, yang mandiri. Gitu. Cita-citaku Rp4.000. 4 penulis cerita terkenal, terus 1000 R-nya reporter, terus rupiahnya Pia itu pianis. Mutia Fadilah Khairunisa adalah salah satu contoh anak yang mendapat bimbingan dan bekal dari orang tua sesuai dengan porsinya. Dengan dukungan penuh dan tanpa paksaan, anak-anak lain seharusnya juga bisa tumbuh dengan segudang bakat dan prestasi. Tidak terasa 24 menit sudah kami menemani Anda. Semoga bermakna dan dapat menjadi inspirasi. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program The Eye Mata Hati setiap Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Saya Fitri Yuliani, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.